punya karismatik, wibawa ya kan. Pada saat sesuatu yang dikeluarkan terlalu besar bisa dikatakan ambisius kan. Apa yang harus gue lakuin pertama atau apa yang akan ente lakuin terhadap gue untuk step awal nih? Gue datang nih ceritanya. Nyalek, ceng-cengennya gitu. Bokap lu nyalek? Iya. Nah, ini ntar gue siapin pengadaan sutet. Balik lagi nih kita di Orkes Jiwa. Obrolan kesehatan jiwa. Obrolan kesehatan jiwa. Ya alhamdulillah ya masih terus kita Ya. ada ya. Kesehatan jiwa sangat-sangat ternyata di tahun ini, tahun pemilu banyak yang membutuhkan. Waduh. Ya kan? Fisiknya sehat. Ya ternyata kejiwaannya yang Iya. sakit atau bukan sakit atau bahkan tidak seperti sebelum pencalekan. Iya. Ada yang seolah-olah dia udah jadi anggota dewan. Halu. Ya kan? Halusinasi gitu ya. Halusinasi, mending jangan jadi caleg kalau halusinasi. Tukang bubur. Tukang bubur. Ya kan halusinasi. Iya, iya. Jadi Nasi. nasi dihalusin sama dia. Gimana Pak Eko melihat fenomena ini? Pertama, caleg merupakan sebuah posisi atau pekerjaan yang sangat memiliki pride, ya nggak? Tuh. Untuk mendapatkannya pasti orang berjuang dan berhayal mengharapkan kalau misalkan duduk dalam sebuah parlemen, omongannya pasti didengar orang, Iya. punya karismatik, wibawa ya kan, ngomongnya ya kamu, bapak. Nah, jadi masyarakat Indonesia masih seperti itu, Pak. Masih ini ya apa namanya butuh validasi Iya, betul. terhadap hal-hal itu atau posisi gitu ya. Sedangkan kalau misalkan kita tahu kan caleg itu kan parlemen itu atau senator itu kan adalah pilihan Tuhan. Artinya jabatan yang diberikan, bukan dibeli. Jabatan yang diberi bukan dibeli. Cuman kalau calonnya cadel tetap dibeli juga cadel ya. Nah, ternyata bukan lidahnya yang cadel, tapi akalnya yang cadel. Harusnya diberi, ya ini dibeli benar. Nah ini kan ada kaitan juga Pak kalau misalkan kita bicara tentang karakter manusia. Karena manusia memang biasanya kecenderungannya ingin dihormati karena itu kebutuhan manusia. Betul. Sandang manusia kalau misalkan sandangnya sudah terpenuhi, papannya sudah, pasti yang dicari adalah tentang aktualisasi diri. Ya, aktualisasi diri. Nah ini kan kaitannya penting sekali dengan aktualisasi diri. Jadi kenapa kerjaan parlemen ini atau senator ini sangat diburu orang ya seperti itu tadi. Harga dirinya tinggi, pride-nya tinggi untuk menaikkan harga dirinya dia di masyarakat. Validasinya tadi seperti itu. Nah, kayak orang memang punya banyak cara untuk dapat posisi itu ya. Ya balik lagi, jangankan menjadi caleg yang gagal dan stres. Ya. Kadang kita turunin kadarnya sedikit tuh butuh validasinya adalah seorang PNS. Yes. Kalau lu nggak PNS berarti lu belum sukses, gitu kan. Nah ini sekarang kalau zamannya pemilu tuh caleg banyak yang gagal, stres. Itu karena faktor apa menurut lo? Faktor karena dia udah keluar modal, gagal dia bingung balikinnya, faktor dia sudah ngeblow up ke tetangga atau ke keluarganya, saudaranya, gue nyalek nih dengan cita-cita dia adalah dewan di keluarga besar ternyata gagal. Apa yang Bapak utarakan semuanya benar semua, tidak ada yang salah, betul semua. Yang pertama mungkin adalah faktor tadi malu, karena dia merasa wah kok malu nih nggak jadi nih malu. Terusnya faktor sesuatu yang sudah dikeluarkannya terlalu besar. Pada saat sesuatu yang dikeluarkan terlalu besar bisa dikatakan ambisius kan? Ya. Ekspektasi terlalu besar. Nah, apa yang diharapkan ternyata tidak terjadi. Nah itu membuat dia menjadi down, shock. Itu apa istilah namanya tuh? Ya itu seperti kayak misalkan star syndrome. Jadi dia merasa bahwa diri dia sudah menjadi caleg yang harusnya menang nggak jadi ya udah dia langsung shock gitu kan, deng. Nah ini yang terjadi fenomenanya di masyarakat. Banyak misalkan tiba-tiba kita ngeliat setelah
penusukan, setelah penghitungan suara tiba-tiba ada orang yang ngomong sama tiang listrik, ya kan? Iya. Ada orang yang ngomong di WC umum. Iya. Nah, kayak gitu-gitu jadi banyak. Ya nanti bisa kita tayangkan juga, ada yang udah ngasih sesuatu minta dibalikin, amplop minta dibalikin, konblok minta dibalikin. Itu banyak fenomena gitu. Nah, maksudku gini, ada pertanyaannya, ketika orang itu mengalami posisi seperti itu jangka waktu berapa lama? Ada jangka waktunya, ada yang sebentar, ada juga yang ada yang permanen, Pak, atau yang nanti masuknya ke gangguan jiwa. Oke, yang sebentar dulu deh. Yang sebentar mungkin dia bisa diobati dengan cara dunia datang ke seorang pemuka agama, diberikan frame yang baru tentang sebenarnya begini dijelaskan sama pemuka agama, atau dia datang ke psikolog atau psikiater, dijelasin, atau dengan bersangkutan dengan dunia saya juga tuh, dunia kita tuh, dengan dunia hipnoterapi. Dia datang, kita hipnoterapi, kita berikan pasukan sugesti yang baik untuk merubah frame itu, bahwa semuanya jabatan apapun bentuknya tidak perlu harus dibela mati-matian, diberikan sugesti yang positif. Ya, itu kan secara definisi ya. Itu secara definisi. Oke, kita masuk ke praktikalnya. Contoh misalnya, gua adalah caleg yang gagal gitu kan. Dan gue depresi, kita pakai jangka durasi trauma atau depresinya pendek tadi nih, awalnya pendek. Apa yang harus gue lakuin pertama, atau apa yang akan ente lakuin terhadap gue untuk step awal nih, gue datang nih ceritanya? Sebenarnya sebelum jauh melangkah ke situ, memang seorang caleg sendiri harus sudah menyiapkan mental, harus siap menang dan siap kalah. Cuma kan hari ini Indonesia adalah kita belum siap mental itu, belum siap mental kalahnya. Menyiapkan mental kalahnya itu yang belum siap. Tapi kalau misalkan sudah kejadian, kayak misalkan lo nih, misalkan seorang caleg tiba-tiba gagal depresi, ya itu bisa mendatangi tokoh-tokoh agama, mendekatkan dengan keagamaan, atau misalkan dengan mendekatkan datang ke seorang hipnoterapis untuk misalnya gua nih yang gagal nih, ada seorang hipnosis lah, gua datang nih ke Eko. Apa yang akan dilakukan pertama kali? Yang pertama gue lakuin adalah, kalau biasa dalam dunia hipnoterapi, adalah the power of forgiveness, memaafkan. Memaafkan kejadian yang lalu, memaafkan kejadian dia yang sudah mengecewakan, itu kita lakukan itu. Terusnya biasanya juga kalau misalkan gue pribadi nih, gue bantu dengan akupuntur, dengan memberikan titik atau pijatan atau tusukan di titik-titik meridian untuk misalkan melepas dia rileks, agar dia rileks. Contoh di mana titik-titiknya? Contoh secara misalkan teorinya dulu ya. Misalkan ada di kening. Di kening, terusnya di kepala, terusnya ada di bawah samping mata, ada di bawah mata, ada titik kesadaran di sini, di bawah hidung, tengah-tengah di sini, ada juga ada di sini. Ini bisa diketuk, bisa dikasih tusukan, dikasih jarum, atau bisa di tap. Ada beberapa titik yang bisa. Terus bisa juga dengan cara mengembalikan kesadarannya dengan cara dimandikan pada saat menjelang subuh. Nah, itu biasanya kalau pemuka agama melakukan itu. Sama kan kayak gini, kayak orang-orang yang kena narkoba biasanya kalau misalkan di Suralaya itu kan dimandiin tuh kok. Dimandiin, kayak misalkan Abdil kan pernah cerita tuh ya dalam sebuah podcast, dia dimandiin malam. Nah, itu tujuannya adalah untuk merangsang sel motoriknya. Memberikan kesadaran. Nah, itu bisa, kalau yang baru sedang ya, terjadinya yang sedang. Tapi kalau ada juga yang tiba-tiba langsung masuk ke dalam gangguan jiwa, wah ini udah harus dikasih kedatang ke psikiater, minimal dikasih obat penenang. Lama-lama dilatih lagi, apa yang dikasih di treatment, pelatihan, baru mungkin dia mungkin butuh waktu setahun atau ya tergantung waktunya ya. Paling cepat dan paling lama? Ya kalau paling cepat. Secara prediksi kalau aja. Yang sudah ODGJ atau gangguan kejiwaan 1 tahun. 1 tahun ya. Dan tadi sempat lo bahas obat penenang. Obat penenang itu ada adiktifnya sama itu ada antibiotik ya? Ada beberapa obat penenang yang sebenarnya sih obat penenang ini obat tidur ya, tidur. Tapi jangan salah juga, biasanya orang-orang yang permanen yang sudah masuk ke dalam gangguan jiwa, bukan permanen. Itu juga memiliki traumatik. Yang dibawa oleh dia. Misalkan gini, dia mau nyalek karena dia memiliki traumatik, dia pernah dihina.
Oh, balas dendam. Balas gitu. dendam. Dengan cara dia harus lebih sukses. Nah, bagaimana caranya nih gue bisa menjawab dan membalas dendam di masyarakat biar gue bisa diakui. Nah, itu kadang-kadang terbang ke bawah juga tuh. Oke, tapi ternyata gagal lebih parah lagi. Nah, efeknya ya. Efeknya lebih parah lagi biasanya. Lebih parah lagi. Berikutnya juga ada nggak sih kayak kan caleg banyak ya dari Sabang sampai Merauke. Itu udah jelas dan udah pasti semua daerah calekan. Tingkat depresi setiap daerah mungkin kalau lo nggak mau jawab atau gimana juga nggak apa-apa. Tingkat depresi gagal sebagai caleg itu tinggi atau parah di daerah mana tuh? Sumatera, Kalimantan, biasanya Jawa? Malah lebih ke daerahnya, lebih ke kampung ya. Biasanya kan kalau orang kampung kan lebih memiliki orang di kampung lah ya, maksudnya. Kan lebih banyak dikenal orang dibanding di kota kan. Kalau di kota kan masih masa bodoh banget. Kalau di Jakarta kan coba lihat orang yang kalah ya udah dia cuek aja gitu kan, kadang-kadang masih bisa kita lihat. Tapi kalau di daerah kan beda. Di daerah kampung itu kan satu kampung kenal semua tuh kan. Dia merasa lebih malu, merasa lebih jatuh, lebih pressure-nya down. ada ya. Star syndrome ya kan, itu yang sangat terasa banget. Sampai kemarin katanya denger kejadian yang ada seorang caleg yang dari tower dia loncat. Ya. Nah, itu kan mengenaskan juga. Tapi kalau tower saya sering tuh karena udah jadi bahan bercandaan, bahkan orang tuanya teman-teman gue dulu di Trisakti banyak juga yang nyalek gagal ya, bukan gagal lah maksudnya nyalek ceng-cengannya gitu. Bokap lo nyalek, iya. Nah ini ntar gue siapin pengadaan sutet kayak gitu-gitu. Jadi itu emang dari dulu selalu ada tuh. Tapi yang pernah lo temuin selain itu apa sih depresi dia gagal sebagai caleg? Selain dia lebih parah. Selain dia halusinasi, terus yang kedua dia karena halusinasi karena dia sudah merasa mengeluarkan sesuatu dan dia merasa sudah yakin menang, sudah pakai jas, ada yang sudah pakai jas, ada yang minta doa sama orang tuanya, udah merasa menang lah segala macam, ya kan? Ada juga ada yang sudah lebih mengurung diri, ada yang mengurung diri juga di kamar dia mengurung diri, nggak mau makan. Insomnia, nggak bisa tidur, ya kan, udah mikirin segala macam karena dia pikir gue udah pakai uang orang gitu kan. Apalagi ada juga caleg yang sekarang ini ada yang menyita perhatian tuh.